Enak-enak ngaji morono bom nyasar dor ngono kuwi. Lah bom mosok kok crut ya bome bojomu. Tenang dari mana coba? Maka jujur izin komandan, saya menghimbau ya kalau ada ulang tahun kayak gini, ya bikin zikir, sholawatan, pengajian, ojo dangdutan, mengundang azab. Coba maaf kita belajar dari banyak negara tetangga kita. Myanmar itu dulu mayoritas Islam, sekarang Islam habis di sana. Kenapa? Di sana nggak ada pengajian kayak gini, nggak ada pondok pesantren, nggak ada madrasah diniyah, nggak ada TPQ. Thailand dulu mayoritas Islam, sekarang habis. Ada sedikit di Rohingya, rame gak karu-karuan pembantaiannya. Kenapa Islam di sana habis? Ya, ibu bapak yang saya hormati rahimakumullah, bahwa saya tuh loh kan azan itu dulu masjid yang meresmikan saya. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya ternyuh bahagia dan bangga bahwa tadi anggota BRIMOB hafal Asmaul Husna semua. Bapak-bapak polisi yang ada di kursi semuanya hafal Asmaul Husna. Salut dan tepuk tangan untuk BRIMOB Bojonegoro. Saya bangga banget. Memang harus seperti itu, bangga sekali saya rasanya. Polisi rungokno to kowe iki menenge aja ganggu konsentrasi kowe iki. Iki karek diluk tok iki sing ape tak sampeno, bingung tambah situ aku pengen ngomong apa tak lali gara-gara dirimu. Iya, sempat ngobrol sama Pak Kapolres tadi bahwa anggota Mapolres Bojonegoro yang beragama Islam semuanya wajib hafal Asmaul Husna dan harus hafal Yasin. Dan jadi nanti kalau hafal Yasin misalnya yang di Satlantas ya, yang di lantas nanti kalau ada orang yang nggak pakai helm macam-macam, nggak punya SIM, nggak bawa STNK misalnya, kan kadang-kadang wong Bojonegoro ki duwe wiridan dan waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa usyainahum fahum la yubsirun. Itu yang dibaca Rasulullah ketika mau hijrah, dikepung sama algojo-algojo orang kafir. Sambil membaca itu Rasulullah, orang-orang kafir yang mengepung Nabi kesir kabeh, tertidur semua. Nah ini kan kalau dibaca lagi ada operasi kan bisa aman, nggak kelihatan gitu loh. Tapi kalau polisinya hafal Yasin, tetap kecekel. Nah kamu cuma baca satu ayat waja'alna min baini aydihim, lah polisinya hafal Yasin kok. Ngono loh. Keren, saya bangga banget. Dan insya Allah nanti kalau diundang lagi saya jabarkan. Jadi jujur Pak Kapolres, saya kalau diundang polisi itu sama sekali nggak mikir bayaran ya, karena sudah dipikirkan panitia.
Enggak, pikiranmu aja ngono Bu. Bagi saya duit itu nomor 6, nomor 6. Soalnya siji loro telu papat lima Pancasila Bu. Dadi nek berpancasila aku langsung mikir duit. Ngapunten, kowe aja garai kotor hatiku. Saya kalau dapat amplopan tak buak. Ya Allah, isine tak kekno yatim piatu. Soalnya bojoku yatim piatu. Lah bapak ibunya sudah meninggal, apa namanya kalau nggak yatim piatu? Kekompakan, kebersamaan seperti yang disampaikan oleh wakil dan kita tadi, betul sekali. Jangan pernah merasa paling berjasa, karena hakikatnya semua kita paling berjasa. Bangunan itu Bu, saya tanya, bangunan itu ada besinya apa enggak Bu? Ada besinya apa enggak Bu? Besinya kelihatan apa enggak? Nah, untuk diakui jasanya enggak harus kelihatan. Semua tahu itu ada besinya, kuat, kokoh karena ada besinya. Tapi besi nggak pengen kelihatan, nggak pengen menonjolkan diri. Coba misalnya semua bahan bangunan yang punya jasa untuk bangunan itu kepengen menonjolkan diri agar orang lain tahu. Saya punya jasa, boto pengen menonjol. Besi merasa punya jasa pengen menonjol. Kayu merasa punya jasa pengen menonjol. Ambruk malahan bangunannya. Nggih napa nggih? Sekali lagi Bu, saya yang berdiri ini ada jantungnya apa enggak? Ada jantungnya apa enggak? Saya berdiri, duduk, saya ngomong, saya tidur, jantung saya kerja. Jantung saya jasanya besar buat saya, tapi jantung saya nggak pernah mau menonjolkan diri. Bayangkan misalnya semua organ tubuh saya yang merasa punya jasa kepengen menonjolkan diri. Jantung pengen nongol, paru-paru pengen nongol. Kaya apa rupanya Anwar Zahid? Usus menonjol sedikit aja masalah, dan itu harus dioperasi karena usus menonjol bahasa Inggrisnya the double. Maka kalau ada orang yang suka menonjolkan jasanya, saya yang paling berjasa, ini maju karena jasa saya, itu berarti orang double yang harus dioperasi. Ayo belajar yang ikhlas, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku Brimob, Anda luar biasa. Brimob ujung tombak, pokoknya Brimob ini dipakai-pakai notok nih Bu. Lah nek kerusuhan sing maju Brimob, pokoknya cara mati dhisik Brimob. Lah wong janjine ngono kok. Janjine ngono, rela mengorbankan jiwa dan raga, rela berkorban untuk nusa dan bangsa dengan dasar ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Ngono kok, pokoknya rela berkorban tok, siap mengorbankan jiwa raga tok isine. Pilih, cek pelopor, cek gegana, polisi nek ono perang mati dhisik dhewe Brimob. Penak dhewe Kapolres karek ngongkon. Halo. Ayo belajar yang ikhlas, nggak harus kelihatan kok. Belajar yang ikhlas. Nah, maaf, kayak ketika kita lagi ke toilet, kita mampu merahasiakan amal yang satu itu. Ya kayak itu, orang ikhlas itu kayak kalau lagi buang hajat, kalau lagi BAB, kalau lagi ke toilet, mampu merahasiakan amal yang satu itu, tidak diceritakan ke siapapun. Mau berangkat, diem. Ono wong mau ke toilet pengumuman. Pengumuman, tunggu, aku AB ngising. Nggak ada. Begitu masuk, pintu ditutup rapat, jebret, jangan sampai ada orang yang bisa melihat, jangan sampai kedengaran orang. Begitu duduk, keran dibuka, nah, biar airnya gerojok dan aman, tidak terdengar bunyi tret prokotok. Jangan sampai kedengaran orang, itu amal rahasia. Meskipun keluarnya alot, bar mangan jambu keluduk sak pirang-pirang, metune alot, yuk gabung, aduh metune alot, aku wis ngeden bolak-balik kok ora metu-metu, ndak, tetap ditahan, tetap diempet. Itu amal rahasia, jangan sampai kedengaran orang. Walaupun jedinge pesing, diempet. Orang bengok-bengok, ojo sampai krungu wong. Bahkan setelah bersih keluar, nggak mungkin cerita ke orang lain, Mbak, aku mang metu papat, Mbak. Sing loro dawa, sing loro ndek, ndak. Itu orang yang ikhlas dalam beramal. Jangan sampai amalnya kedengaran orang, jangan sampai amalnya kelihatan orang. Maka usahakan. Halo, orang yang ikhlas dalam beramal, Allah yang akan membalas dengan sebesar-besarnya pahala. Saya yakin seluruh anggota Polri dan TNI di negeri ini adalah mujahid sejati. Pejuang sejati di negeri ini adalah anggota TNI dan Polri yang rela mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, kepentingan keluarga, kepentingan sendiri demi mengabdi kepada negara. Nek apa-apa dihujat dhisik. Apalagi sekarang Polri, Masya Allah, entek-entekan dihabisi. Wis ora rasa sapa-sapa. Zaman mikire ngono kuwi kok, orang mikir. Coba sampean hidup bermasyarakat bisa tenang, ibadah merasa nyaman karena situasinya aman. Siapa yang mengamankan? TNI, Polri. Rauno TNI, Polri loro, hidupmu nggak mungkin tenang, ibadahmu nggak mungkin nyaman.
pikir ngono iku. Ayo belajar dari banyak negara di Timur Tengah. Coba, gara-gara memperbesar perbedaan, pertumpahan darah, sesama warga negara saling membunuh, gak iso ngaji tenang koyok ngene iki Bu. Enak-enak ngaji morono bom nyasar dor ngono kuwi. Lah bom mosok kok cerut koyok bome bojomu. Tenang dari mana coba? Maka jujur izin komandan, saya menghimbau ya, kalau ada ulang tahun kayak gini, ya bikin dzikir, sholawatan, pengajian, ojo dangdutan, mengundang azab. Coba maaf, kita belajar dari banyak negara tetangga kita. Myanmar itu dulu mayoritas Islam, sekarang Islam habis di sana. Kenapa? Di sana nggak ada pengajian kayak gini, nggak ada pondok pesantren, nggak ada madrasah diniyah, nggak ada TPQ. Thailand dulu mayoritas Islam, sekarang habis. Ada sedikit di Rohingya, rame gak karu-karuan pembantaiannya. Kenapa Islam di sana habis? Karena nggak ada pondok pesantren, nggak ada madrasah diniyah, nggak ada TPQ, nggak ada pengajian kayak gini. Di sana nggak ada selamatan, gak ono tahlilan, yasinan, manakiban, sholawatan, gak ono berkat. Gak percaya nang Thailand golek berkat, orang ngarahin tuh. Makanya Islam hancur. Saya kalau ditanya, mata taqumu saat di Indonesia, kapan hancurnya Indonesia, kapan kiamatnya Indonesia? Jawaban saya, kalau berkat sudah tidak ada. Filipina itu dulu mayoritas Islam, sampai ibu kotanya itu bahasa Arab. Manila itu Amanillah, bahasa Arab. Sekarang habis Islam di sana. Kenapa? No Filipina gak ono berkat, gak ada yasinan, tahlilan, manakiban. Makanya kalau masih ada berkat, insya Allah Indonesia aman. Loh, berkat itu kan identik dengan acara yang baik-baik toh. Ya Allah, gak ono wong mendem terus mulai nggawa berkat. Habis pesta miras mulai nggawa berkat. Ndak ada. No night club, klub malam itu Bu. Acep. Klub malam itu bahasa Arabnya nurul dolam. Nur itu padang, dolam ki peteng, dadi biar pet. Ono mulai nggawa berkat. Ndak ada. Halo. Maka saya sengaja menanamkan nilai-nilai spiritual, karena cikal bakal TNI dan Polri adalah kiai dan santri. Sebelum ada TNI Polri sudah ada ulama dengan santri-santrinya. Cikal bakal TNI dan Polri adalah para santri. Jenderal Sudirman Panglima Besar, santri tulen, beliau kepala madrasah diniyah, beliau alim, banyak santrinya, dan itu dibuktikan. Jenderal Sudirman sangat religius, beliau mendawamkan wudhu, nggak pernah batal wudhu, begitu batal langsung wudhu, begitu batal langsung wudhu, nggak pernah hadas. Kalau napak tilas Jenderal Sudirman itu di setiap tempat persinggahan peristirahatan selalu ada padasan Bu untuk wudhu beliau. 2, beliau selalu sholat tepat waktu dan berjamaah, itu Jenderal Sudirman. 3, beliau istiqomah puasa Senin Kemis. Maka harusnya TNI dan Polri sekarang yang meneladani Jenderal Sudirman. Meneng kabeh puasa Senin Kemis dan dandem kaya ngono lemune kok. Ya kalau Senin Kemis keberatan ya dibagi Bapak Ibu. Lek abotan dibagi, bapaknya yang Senin, ibunya yang Kemis. Jadi tiap hari Senin bapaknya nyenen, tiap hari Kemis ibunya ngemis. Nilai spiritual harus selalu diterangkan. Mohon maaf karena saya terlambat, jadi saya tempuhi dengan menambah durasi waktu, dan saya nggak minta tambahan itunya. Nggak apa-apa, untuk menebus kesalahan saya. Dan ini saya juga melatih kesabaran seluruh anggota TNI dan Polri. Masa sopir saya saja sabar kok, saya kiainya nggak sabar gitu loh. Woi, nah anggota Polri dan TNI itu rata-rata kurang kesabarannya. Apel jam 7 pagi, setengah 7 udah pada ngumpul, rasa sabaran polisi ini mbok sih sabar. Nah iya, TNI Polri rata-rata kurang kesabaran Bu. Apel jam 7, setengah 7 sing ngelumpuk kabeh, modelnya gak sabaran. Gak sabaran. Saya dulu sekolah juga gitu, punya temen yang gak sabaran. Wong mlebune jam setengah 8, dia jam setengah 6 wis budal nang sekolahan. Tah kok rasa sabaran. Kalau saya sabar, jadi jam 8 saya baru datang. Saya sabar. Jadi masuknya jam 7, jam 8 saya baru datang. Saya sabar. Masuk dimarahi sama gurunya. Ini nih, Pak, wong muridnya saja sabar, masa gurunya nggak sabar?
Nah ini jadi kalau ada anggota yang apel telat misalnya dimarahi sama komandan, dan anggota aja sabar masa komandan nggak sabar. Insya Allah langsung dicoplok. Oh tak terok pak, tak terok bapak, karena istri itu penghapusan nang duit nggih Bu nggih. Wong wedok mbok cerwet teplok duit enggak sepi. Maka supaya adil rumah tangga, biar adil, karena laki-laki juga butuh duit, perempuan juga butuh duit, supaya adil maka duit yang ada gambarnya pahlawan laki-laki untuk laki-laki, dan duit yang ada gambar pahlawan perempuan untuk perempuan, itu adil. Pokoknya duit lek gambare pahlawan lanang kanggo suami, lek duit gambare pahlawan wedok kanggo istri. Insya Allah selawase sing mbok cekel ya 5.000. 100.000 gambare wong lanang berarti kanggo suami, 50.000 gambare wong wedok apa wong lanang kanggo wong lanang, 20.000 gambare wong lanang apa wong wedok lanang, 10.000 lanang, 5.000 wedok PN. Lah iya 1.000 2.000 kanggo wong lanang, wekmu 5.000 tok. Ngeyel. Dah, makasih semuanya. Sekali lagi mohon maaf saya terlalu banyak ngomong. Mohon maaf banget soalnya aku apa ngomong dilu gue mesti dilokno. Telat ngomongnya saiki. Bayare larang. Salah ngundang aku. Pengen murah ya dai-dai Kamtibmas wae. Anak buah dhewe iki Gus nggih. Ngene level internasional ngene iki ya larang. Loh, sehingga apa di tangan siapa bisa berbeda di dalam fungsi apa karena siapa, itu loh. Jangan melihat apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan, tapi lihat apa yang dikatakan benar tapi juga kurang benar. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan, walaupun anak kecil, walaupun gelandangan, kalau yang dikatakan bagus ambil, iya betul memang, tapi lihat pula siapa yang mengatakan, penting. Benar loh. Saya ngomong AKBP sama perkataannya, yang ngomong AKBP sama yang ngomong Barada 1, kekuatannya berbeda, betul? Ceramah saya bisa ditiru Bu, copo wae niru monggo, tapi wong kuwi murah tetep larang aku. Sama-sama Robbana, kalau Gus Huda, Gus Sentot yang Robbana nyantai didengar sama Allah, tapi nek cangkemmu wis lecek kabeh, Rabbana ngobos dongamu ngono lho. Mbok Gus Huda iki nolak udan ra usah bahasa Arab, ini tadi mau hujan ditolak sama Gus Huda, iki mau ngene tok, langite ora sida udan, udan nomok sak uyah jaran terang ngono lho. Tapi nek dirimu Gus Sentot nambani wong lara untu trimo ngene, godhong pari godhong waloh ora mari tambah aboh waras kok. Tapi nek sampean aku bilang syaitan ngobos. Paham? Paham? Sama-sama tanda tangan. Kalau yang eret-eret di Kapolres sekali tok ret-eret miliaran Bu. Jajal kue sing tanda tangan peng 2.000 sampai peritil drijim. Oleh apa? Lah iya mangkane ngeyel. Apa di tangan siapa bisa berbeda di dalam fungsi apa karena siapa, ngono lho Bu. Nisa Sabian ini terima rengeng-rengeng tok. Atusan juta oleh. Ayo kowe bar kok kene nang tiru kowe. Tangkep Satpol PP kowe. Udah mau musuh kae. Jangan nang kene ngomong di pasar karo. Sopo sing aku bayar. Ditangkep Satpol PP di dalam dinas sosial. Tapi nek Nisa Sabian ratusan juta abot saya di orang-orang kok bukan sealun-alun kok abot saya polisi
Pengen ke kantor nih. Kapolres mesti bingung. Ya anak buahku kok gendeng. Ngono lho. Wes rasida wes iki engko. Wes Bu sepurane Bu, aku ki lagi teko Bu, bar keluyuran 3 dina ra muleh. Ndani Jogja, Bantul, Kulon Progo, Magelang, Purworejo, Wonosobo. Encene pamer ya. Tapi sepamer-pamernya saya tetap membawa nama harum Bojonegoro. Bisa dibuktikan. Anda kalau bepergian keluar kota, keluar pulau, kok tanya sama orang, ditanya pundi punten me Bojonegoro, lho saknapane Anwar Zahid, mesti ngono. Rang-arang apane omain Dandim, ra enek sing kenal Dandim. Sing ditakoni mesti Anwar Zahid. Sorry, Gus Entot lho ora payu sik ane nang jaba. Mesti Anwar Zahid sing ditakono. Ngene-ngene ndah mengharumkan Bojonegoro. Dulu Bu, maaf saya nggak mau ngaji di instansi-instansi. Mulai sekarang aku gelem. Ini udah banyak kementerian yang mau ngundang saya. Dulu saya nggak pernah mau. Gara-gara kemarin hari santri bersama 4 menteri, terus ku wape do kepengin ngundang. Pak Wapres ya ngundang. Ndek nyilek lambe nem delok ndek rene. Tak samplokne cagak listrik. Aku pamer yang mengharumkan Bojonegoro kok. Bojonegoro dikenal dunia, 1 minyak. Bojonegoro dikenal dunia, 1 minyak. Kandhani lho. Ya pamer ancen iya. Ngono. 2 Jati. 3 Anwar Zahid. Tapi ya ora tau oleh penghargaan ngono. Harusnya saya sudah sampaikan ke bupati. Kiai-kiai itu kasih mobil dinas. Wajib. Lah Kapolsek oleh mobil dinas, camat untuk mobil dinas, Kasatpol PP untuk mobil dinas. Ayo coba. Kepala kejaksaan untuk mobil dinas, penggaweane mek tanda tangan karo cetok setempel ngono tok. Jasanya apa coba? Ayo ngomong. Yang membina masyarakat siapa? Mau nakal nggak jadi? Kiai-kiai lho, Gus Yuda, Gus Entot lho, sing bina masyarakat. Umpama gak dibina kiai-kiai, Bojonegoro wong nakal-nakal kabeh, bejat-bejat kabeh, kualan polisi. Polisi lho jumlahe piro? Makanya tak usulno bupati, mobil dinas mobil dinas untuk kepala dinas sama tarik kena kiai-kiai. Izin Kasatpol PP laporkan ke bupati, kalau perlu nanti mobil dinasnya langsung serahkan ke bupati untuk Gus Entot. Mestinya kan ngono to. Wes kasih tau wes naik kok. Ngapunten Bu nggih, ngapunten. Nebus ketelatan. Mohon maaf Pak Kapolsek, matur suwun. Moh. Rawal. Matur suwun semuanya dan mohon maaf para pejabat yang menunggu saya terlalu lama. Sekali lagi mohon maaf Pak Dandim, saya tunggu undangannya. Lagi tentara-tentara ini gak tak nasihati belarah loh, dan tenan belarah, jangan khawatir, materi saya masih banyak, tinggal nunggu undangannya Dandim. Dandim sing dhisik-dhisik iso wering ngundang aku. Karaoke sing diundang. Ambruk engko kodam. Pengajian koyok Kapolres ngono lho. Ngaji tiap minggu ngaji, memberdayakan dai Kamtipmas. Ngono. Ora ngerti genane 2 tahun luwih prei kok. Saiki iki pelampiasan. 2 tahun lebih pandemi Bu, aku ora payu Bu. Masya Allah, sepi. Tapi undanganku waduh-waduh 2 tahun Ibu. Undanganku waduh-waduh. Berarti tanggal 2 Januari langsung 7 Juli. Baru itu 11 November. Waduh-waduh jarake. Saiki wes, tapi tetap hati-hati nggih, gak entuk sembrono. Pun ngapunten, sangat ngapunten sekali lagi. Selamat hari ulang tahun yang ke-77 untuk Korps Brimob Polri, terutama di Kompi 3 Batalion C Pelopor saat Brimob Polda Jatim. Moga makin sukses, makin jaya, makin istiqomah pengabdiannya untuk negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Saya Anwar Zahid dengan segala keterbatasan, kekurangan, kesalahan, kekhilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wafaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.